Halo semua, balik lagi dengan 10 menit aja, nonton cepet nggak pakai ribet. Di episode sebelumnya, kita melihat nih para peserta yang kembali ke permainan karena tuntutan ekonomi. Kira-kira permainan apa yang akan mereka mainkan di episode kali ini? Dan berapa banyak dari mereka yang bakal selamat? Yuk kita simak ceritanya. Di awal episode terlihat mobil detektif yang terus buntutin mobil jemputan peserta. Dia pun buntutin sampai mereka tiba di daerah pelabuhan. Barisan mobil jemputan yang panjang mulai masuk ke dalam kapal. Detektif itu pun nyelinap dengan nempel di bagian bawah salah satu mobil. Pas nyampe, si detektif ngelihat banyak si jaket merah. Pemeriksaan peserta pun dimulai. Peserta di-scan di bagian telinga buat nampilin identitas mereka. Si detektif pura-pura jadi peserta juga. Lalu saat di-scan sama si topeng lingkaran, dia pun langsung nyerang si lingkaran itu dan nyuri pakaiannya. Gak lupa dia juga buang mayat si lingkaran yang asli dan juga naruh kartu identitas dia di sana. Tiba-tiba dia disamperin sama si topeng segitiga. Dan si topeng persegi juga datang buat nanyain kenapa dia di sini. Lalu si detektif jawab kalau dia mabuk laut. Dan si persegi langsung marahin dia karena katanya dia hanya boleh ngomong kalau cuma disuruh sama atasannya aja. Nah, secara singkat, jadi ini nih arti simbol di topeng jaket merah. Yang pertama, si topeng lingkaran adalah pesuruh yang paling rendah. Tugasnya biasanya ngelakuin pekerjaan lapangan kayak angkat-angkat dan bersih-bersih gitu, termasuk bersihin mayat peserta yang gugur. Topeng segitiga bertugas sebagai petugas keamanan. Mereka dibolehin buat ngomong sama peserta dan juga bawa senjata. Topeng persegi bertugas sebagai supervisor yang ngatur jalannya permainan di lapangan. Dia juga bertugas buat jelasin aturan permainan kepada semua peserta. Sedangkan frontman adalah seseorang yang ngatur jalannya pertandingan dari balik layar. Semua peserta udah dipindahin ke dalam kapal, dan di sana pakaian mereka diganti dengan seragam permainan. Si copet pura-pura tidur dan dia diem-diem nyelipin pisau buat pegangan dia di sini. Si kakek dibangunin sama Gihun, dan mereka ngobrol asik nih sambil ngebahas peserta lain yang pada balik juga. Lalu mereka ketemu sama si Pinter dan Ali. Di sana Ali berterima kasih lagi karena si Pinter udah ngebantu dia ngasih ongkos pulang kemarin. Di sana Gihun kasih saran supaya mereka bentuk aliansi. Ali dan si Pinter setuju buat bikin tim. Si kakek juga nyelutuk apa dia boleh ikutan juga. Gihun langsung yain dengan senangnya, karena dia pikir akan lebih baik kalau anggotanya nambah. Tapi mukanya si Pinter langsung gak enak. Di sisi lain si preman juga ngajak si copet buat bergabung ke timnya. Tapi si copet gak mau nih, karena dia tahu banget sifat jelek aslinya si preman yang manipulatif. Mereka pun saling adu mulut dan tiba-tiba datang seorang cewek yang kita sebut aja si penjilat. Dia terus muji-muji si preman dan minta buat masuk ke dalam tim. Tapi dia ditolak karena mereka gak lihat apa untungnya buat masukin dia. Terlapor totalnya ada 93% dari peserta yang kembali lagi buat main ke sana. Semua peserta dapat jatah makan dengan porsi yang kecil. Nasinya juga udah dingin dan gak enak lagi. Di sana Gihun asik bercanda dan bahas masa kecil mereka sambil makan. Si Pinter ini kesel dan bilang daripada bahas begituan, mending mikirin gimana permainan selanjutnya. Si kakek bilang pasti itu adalah salah satu permainan masa kecil jadul yang akan dipakai. Ali bilang kalau dia nggak tahu satupun aturan permainan itu. Lalu si Pinter nenangin dia dan bilang kalau aturannya pasti nggak akan susah nantinya. Si detektif masuk ke dalam kamar dengan nomor 029. Di sana tetangganya 028 terus-terusan ngeliatin dia dengan aneh. Tertulis 3 aturan di sana yang isinya harus selalu pakai topeng saat di luar kamar. Nggak boleh bicara tanpa izin dan nggak boleh keluar ruangan tanpa izin. Si penjilat ini kebelet pipis. Tapi dia nggak diizinin buat keluar ruangan kalau udah lewat waktu yang ditentukan. Dia pun ngancam kalau bakal pipis langsung di sini. Dan tiba-tiba pintu pun dibuka. Waktu mau keluar ke toilet, si copet pun bilang dia juga mau ikut. Di dalam kamar, si detektif juga dapat jatah makan. Dan semua aktivitas di sana dipantau lewat CCTV. Dalam toilet, si penjilat ngeluarin rokok dan korek yang dia keseludupin. Waktu lagi anak-anak yang rokok, si copet tiba-tiba muncul dan ngeluarin pisau lipat. Dia pakai pisau itu buat buka baut ventilasi dan nyuruh si penjilat buat ngulur-ngulur waktu. Dari atas ventilasi, dia ngelihat para topeng lingkaran lagi ngaduk sesuatu dalam kompor. Karena udah lama banget si penjaga nyuruh mereka keluar. Si penjilat ngulur waktu dengan bilang kalau dia lagi bersih-bersih. Karena udah gak sabar lagi, si penjaga ini pun nerobos masuk dan... Ya, untungnya si copet nih berhasil buat balik tepat waktu. Lalu mereka pun kembali ke dalam ruangan tadi. Di dalam kamar, si detektif juga nyatet info yang dia dapat selama di sana lewat HP. HP-nya ini pun lagi dipakai mode hemat karena memang dia nggak bisa ngecas di sana.
Waktu lagi jalan ke tempat tidur, si penjilat ini terus kepo sama apa yang dilihat sama si copet. Tapi si copet bilang besok pagi bakal ngasih tahu dia. Si pinter pun nguping pembicaraan mereka. Besok paginya semua bangun buat sarapan. Si copet bilang kalau dia ngelihat para topeng merah lagi ngelelehin gula dalam kompor. Si detektif keluar ruangan dan berbaris. Dan lagi-lagi si tetangga nomor 028 menatap dia dengan aneh. Semua peserta dapat sarapan roti dan sebotol susu. Si pinter ngelihat si copet gak mau makan roti yang didapat. Jadi dia pun waspada dan gak mau makan rotinya. Dia malah ngasih roti itu ke Ali. Si Ali ya seneng-seneng aja dapat roti tambahan. Tiba-tiba ada pengumuman kalau permainan kedua akan segera dilakukan. Terlihat di sana seorang cowok nemuin sebuah kertas kecil di rotinya. Saat di perjalanan menuju arena permainan, si pinter nanya info tentang apa yang dilihat sama si copet kemarin. Si pinter bilang mungkin dia bisa nebak nih. Kira-kira mereka akan mainin apa di permainan selanjutnya. Soalnya si copet ini kan datang dari Korea Utara. Jadi pasti dia nggak tahu permainan apa aja yang ada di Korea Selatan. Mereka sampai di sebuah ruangan besar yang lucu. Sebelum permainan dimulai, mereka disuruh buat milih salah satu simbol yang tersedia di sana. Lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Cowok yang dapat kertas tadi langsung jalan buat milih. Tiba-tiba si pinter tahu sesuatu lewat info dari si copet tadi. Dia ingat sama snack permen jadul yang dicetak di bagian tengahnya. Gihun nanya nih mereka harus gimana? Apa mereka harus kumpul bareng? Lalu si pinter bilang sebaiknya mereka mencar. Karena dia nggak tahu permainan apa yang akan dilakukan. Bisa aja kalau pilihnya sama bakal ngerugiin kata dia. Si Gihun langsung percaya aja. Dan dia bangga-banggain kalau si pinter ini kuliah di SNU. Dan terkenal sangat jenius di kampungnya. Mereka semua pun mencar. Dan si pinter langsung milih segitiga. Ali pilih lingkaran dan Gihun pun pilih payung. Lalu si pinter ini kayak panik gitu. Si kakek juga dapat sisa bentuk bintang. Sebelum mencar, si pinter tiba-tiba manggil Gihun. Tapi dia nggak jadi ngomong apa-apa. Si copet ngikutin si pinter buat pilih segitiga. Saat semua peserta udah milih, aturan pun dijelasin. Jadi setiap pemain disuruh buat ambil satu benda di depan mereka. Pas dibuka isinya ternyata Gihun pun langsung panik. Dan ternyata si cowok misterius ini dapat clue dari kertas tadi pagi. Si pinter cuma ngeliat Gihun dari jauh. Mereka bisa lolos kalau berhasil motong bentuk yang ada di dalam permen itu. Diberikan waktu 10 menit dan bentuk itu pun harus sempurna tanpa patah. Permainan pun dimulai. Mereka coba korek-korek bentuk itu pelan-pelan. Si pinter berhasil buat lepasin bagian sisi segitiga yang pertama. Lalu Ali caranya dia motek-motek permennya dari pinggir. Dan si kakek juga berusaha banget dengan tangan yang udah gemeteran. Gihun pun berusaha sekuatnya dengan panik. Salah satu peserta matahin bentuk payung yang ada di tengah. Dan konsekuensinya, cewek ini juga nggak sengaja ngerusak permainnya karena kaget. Lalu langsung dibunuh. Satu persatu pemain yang lain mulai tereliminasi. Si penjilat gunain korek api yang dia seludupin tadi buat bikin jarumnya panas. Cowok misterius ini adalah orang yang pertama berhasil. Disusul sama si copet. Ali juga berhasil nih. Pemain lain juga mulai berhasil satu persatu. Si detektif ketahuan sama si persegi kalau dia lagi ngeliatin permainan. Padahal seharusnya dia baru boleh masuk setelah permainan selesai buat angkutin peserta yang gugur. Dia pun disuruh nggak boleh kemana-mana. Dan akan diinterogasi sama si persegi setelah permainan berakhir. Waktu lagi jalan keluar, si cowok misterius ini disuruh buat belok kiri dan dipandu ke suatu tempat. Gihun ngeliat si pinter udah berhasil. Dan makin panik saat waktu sisa 3 menit lagi nih. Gihun sampai keringetan. Dan di sana tiba-tiba dia dapat ide. Jadi dia ngejilat bagian belakang permen buat bikin garis potongan itu makin tipis. Si penjilat berhasil buat motong bintang dan dia pamer nih dengan sombongnya. Waktu pergi, dia sengaja jatuhin korek itu ke si preman. Gihun yang terus-terusan jilat permennya, dilihat sama peserta lain. Dan mereka mulai niru dia, termasuk si kakek. Salah satu jaket merah sampai bingung liatnya. Si kakek berhasil, dan waktu sisa 12 detik. Gihun masih berusaha banget, dan karena udah gak ada waktu lagi, dia nyoba buat nyabut permennya. Dan hasilnya, dia berhasil lagi di saat-saat terakhir. Seorang peserta nggak mau ngasih lihat hasilnya. Saat dipaksa buka, ternyata tangkai payungnya patah.
Peserta yang ketakutan itu langsung nusuk mata si topeng segitiga dengan jarum yang lagi dia pegang, lalu ngerebut pistolnya. Dia nembak dan nyandra si topeng persegi. Sisa peserta yang gagal dibunuh, dan mereka nodong peserta nekat tadi. Peserta itu nyuruh si persegi buat lepasin topeng, dan ternyata isinya cowok yang masih muda banget. Lalu peserta itu pun bunuh diri. Dan si persegi juga dibunuh sama frontman karena dia udah buka topengnya. Ternyata si persegi ini adalah orang yang mau nginterogasi tadi. Lalu si detektif pun ngambil topeng itu dan dia bisa naik pangkat dalam tanda kutip. Oke, segitu dulu aja episode 3 kali ini. Di episode selanjutnya kita akan mengetahui nih rahasia gimana cowok misterius tadi bisa dapat clue. Dan juga nanti akan ada sebuah permainan spesial yang akan dilakukan. Thank you banget udah nonton. Silahkan subscribe, like, dan nyalain lonceng ya kalau kalian suka sama video ini. See you on the next video. Bye-bye.